Oke, jadi ini yang dipakai itu kemarin Debian 11 yang saya share apa namanya cara instalasinya. Oh ini karena ini mau muncul karena dia masih ada kasetnya. Kita lepas dulu. Mesin reset. Oke. Oh, ini supaya nyambung dengan komputer, tak matikan dulu sebentar. Tak matikan dulu. Ini khusus untuk ini untuk Debian 11 ini jaringannya nanti pakainya ini aja lah terbridge dengan jaringan ini. Kalau misalkan pakai laptop berarti ini terbridge-nya dengan WiFi ya. Jika pakai laptop atau komputer bridge-nya WiFi atau LAN tergantung jaringan yang dipakai. Ini hubungannya dengan network ini. Ini real, nah ini. Ini kan Realtek PCI Gigabit Family Controller. Ini juga sama. Ini. Terus kita oke. Kita mulai. Oke. Terus ini mulai setting IP. Ya. Ini pakai mode bridge ya. Tuh, saya lupa maksudnya enggak ya. Oke, udah masuk. Saya loginnya pakai root, terus setting IP. Ini kan bridge dengan LAN atau WiFi. Berarti kelas IP-nya disamakan. Contoh saya komputer ini 4211 ini kan. 92, 168, 42, 11 komputer. Lalu Debian saya mau tak kasih IP 92, 168, 40 harus sama sekelas ini, triple 2 contohnya. Ini lewatnya if config sudo if config itu untuk lihat ini dulu. IP-nya ini kan masih kosong, kita belum dapat IP. Ini udah otomatis karena dia pakai DHCP. Ini. Nah, ini nyetingnya ini misalkan kita mau manual, ini sudo nano aja langsung nano etc network interface. Nah, ini kenapa ini apa namanya? Kemarin tak setting manual. Ini enggak kita pakai. Device init static. Ini nyeting manual 192 98 240 222 netmask. Kita tab juga ini 255 0 gateway 41 GNS dan
Oke ya. Kalau sudah, kita tekan Ctrl X. Ctrl X ini exit, Ctrl X, terus Y. Terus etc, ini D, networking. Start. If config. Nah, dia nggak kebaca. Coba kita reboot dulu. Kita restart komputernya. Oke. Coba kita if config lagi. Oke, dia berubah ya ini ya 40.222. Terus kita coba pakai komputer. Ya. Berarti yang pertama tadi setting IP berhasil. Cara cek ya, ping dari PC Windows 10 ke Debian. Demikian juga sebaliknya. Pakai CMD di sini, ping 40. Nah, ini reply. Kita lihat IP-nya ini. IP-nya kan tadi 40.211. Kita ping dari sini. 211. Nah, ini dia nggak mau karena mungkin karena dia terbatas firewall. Ada firewall di jaringan komputer sini. Jadi kalau ke Windows-nya kadang nggak mau karena Windows XP itu menggunakan firewall. Ini nggak masalah, yang penting dia bisa ngeping ke yang utama ini adalah dari Windows XP dari Windows 7 ping ke Debian. Coba ini ping internet dulu yang penting. Oke, ini berarti sukses ya. Sukses. Ping Google lancar. Nah, ini nomor 1 selesai, tugas nomor 1. Terus yang minggu depan itu namanya remote cell. Ini yang paling penting, namanya SSH. Ini yang untuk tugas minggu depan. Ya. Ini saya record juga. Nah, ini yang paling penting remote cell. Remote cell itu buat apa? Supaya kita itu nggak harus connect ke sini. Jadi ibaratnya misalkan PC ini itu ada di luar wilayah kita, jauh. Ada di Jakarta ataupun di Singapura ataupun di Amerika, itu kita menggunainya itu remote cell atau SSH. Kita nyeting SSH sekarang. Kita cek dulu statusnya. Service SSH status. Kita cek ya. Nah, dia SSH-nya itu aktif. Service SSH status. Cuma kita coba connect. Connect-nya itu kalau standarnya, standar programming biasa, itu menggunakan putih. Tapi kalau saya lebih senang pakai Bitfish. Tapi kalau putih ya nggak apa-apa lah. Ini di Play Store juga ada. Ini kita akses ke 192.168.40.222. Mau nggak ya? Accept. Login as root. Yes. Mau nggak? Kalau mau ya syukur, kalau mau langsung. Tapi biasanya itu nggak mau langsung. Akses denied, ya kan? Nah, berarti ini kan muncul kendala kayak gini. Ini tak kasih contoh nyatanya. Kalau misalkan besok nemu kayak gitu, SSH Debian 11 set access denied. Nah, ini kan muncul kayak gini kan.
Berarti if you want to word access SSH permission binding error, enable password login in the SSH config file in the password authentication. Berarti caranya itu di bagian ini. Nah, no lagi etc SSH SSHD config. Nah, di sini kita rubah permit root login. Yes, kita ubah di sini sama kayaknya sih satu tok kayaknya. Coba kita cek juga tutorialnya. Password authentication, yes. Mana sih? Oh ya, ini kita menyalakan. Yes, challenge response authentication, challenge. Ini udah challenge response authentication, no. Oke. Oke, kita coba. Kita Ctrl X, Y, restart lagi, DC, ini .d, SSH, restart. Oke, restarting clear. Kita coba login. IP root, kita coba. Oke, jadi ini pun tidak harus di login. Ini kan banyak di virtual server itu di luar lokasi. Ini kita cukup menggunakan aplikasi namanya Putih. Ini Putih ini juga tersedia di Play Store, like google.com. Ini namanya SSH. Ini yang saya pakai juga di HP saya pakai ini. Jadi saya bisa mengakses komputer server saya dimanapun menggunakan SSH. Nih. Akses ini ibaratnya ini remote data yang ada di sini di VirtualBox, tapi menggunakan aplikasi namanya Putih. Fungsinya apa? Nanti ketika jenengan punya server di internet, itu remote-nya harus pakai aplikasi seperti ini. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau enggak, lanjut. Ini untuk pertemuan ketiga, tugasnya itu. Ini tugas berikutnya, kita cek lagi tugasnya. Nah, terus setelah itu, ini kan sudah bisa diakses web server apa belum ya? Kita coba. Berikutnya, ini sukses berarti. Cek menggunakan Putih. Akses ke server. Jika jadi, berarti sukses. Nah, kemudian tiga itu install web server. Nah, install web server, ini fungsinya apa? Ini seperti pengganti SAM kalau di Windows. Jadi kita akses ke server 40.222. Nah, ini default-nya sudah terlaksana, terinstall. Kita coba akses menggunakan Bitfish. Bitfish, saya pakainya Bitfish. Nah, Bitfish, kenapa Bitfish? Karena kita udah bisa langsung upload di server sini. Di share langsung. Oke. Nah, kita bisa ada FTP di sini. Nah. Oh, nggih modal. Nggih. Oh, gimana terus ya, Kok? Nggih. Nembe mau kata sih. Nah. Ini www ini posisinya tuh di sini. Contohnya ini tak hapus semua dulu. Saya buat file baru namanya create file web server.
Ini prosesnya itu kita bisa ngedit di sini juga, langsung kelihatan. Ini adalah contoh install web server. Kita coba garis miring web server.html. Nah, ini muncul kan? Nih. Cuma dia belum bisa menjalankan PHP. Misalkan kita punya script PHP di sini, atau kita pakai di sini juga bisa nano var html PHP. Oh ya, nah, kita pakai script ya. Nah, kita simpan, Ctrl X, Y, sama. Jadi prosesnya di sini sama di sini itu sama. Kita lihat ya, reload ya, refresh ya. Munculkan test.php kan. Kita coba test.php. Nah, dia nggak kebaca PHP info. Berarti kita harus install namanya PHP di situ. 4. Install PHP. Caranya apt script get install PHP. Yes. Oh, dia minta kaset, suruh masukin. Berarti kita caranya masukin kaset di sini. Masukkan ya, bentar. Atau teman-teman juga bisa cek juga di internet. Debian sama sih di sini. Oh, kalau mau diupdate juga nggak masalah, tapi saya tadinya langsung install PHP. Oh, sama kurang PHP Common. PHP Common ini yang paling sering digunakan. 2 kali nggak apa-apa lah. Install PHP Common. Oke, sudah terinstall kayaknya. Sudah otomatis install. Kemudian kita lihat PHP min v. Ceknya pakai PHP min v. Nah, udah terinstall PHP 74. Kita coba jalankan ini. Nah, sudah muncul PHP. Gampang kan nyari server? Cek apt get install PHP. Dan PHP cek buat file dengan script PHP info.php. Kalau berjalan berarti sukses. Terus yang selanjutnya nanti soalnya sampai UTS mungkin nanti ada tugas kayak gini. Selanjutnya adalah install MySQL. Install database. MariaDB atau MySQL. Get install MySQL. Oh, ini nggak ada. Berarti ini kan kita cari nggak ada. Nah, coba kita ketik aja di Google. Install MySQL Debian 11. Karena ini nggak ada, rata-rata bawaannya itu menggunakan MariaDB. Kita coba ya. pt get install Maria. Oh, nggak ada juga. Oh iya, nggak ada. MySQL aja lah. Oh iya, karena di posisinya itu kita download ini kayaknya. Kita install widget dulu. Widget. Ini kenapa kita pakai putih atau Bitfish, itu kita bisa copy paste kayak gini. Oke, udah terbaru widget. Kita widget itu download istilahnya, download package-nya. Paste.
Oke, download repositorinya. Habis itu baru update. Install MySQL Server. Nggak ada. apt. Nggak ada juga. Oh ini nih, sorry. apt install. Belum nih. Oke, yes. Nah, ini pakai yang MariaDB yang oke aja ini atas. MySQL 8. Oke aja, oke. Oke, maaf sih. Oh, sorry. Oke. Bye. Oke aja lah. Nah, oke juga. Kayaknya nggak pakai sudo kayaknya tadi. Dianggapnya nggak jalan. Oke. Nggak ada, tinggal apt update. Nah, yang salah. Update install udah. Kita cek juga dulu. No, belum ada. Nah, available but enter packet tidak ada. Ini kayaknya udah beda. Kita cari tutorial yang lain. Cari tutorialnya, cari yang terbaru sekalian. Year. Karena ini Debian 11 itu yang paling baru. Jadi agak berbeda. Udah bener. Oke. Kenapa? Ini nih. Dia belum di copy nih. Beda. Jadi karena tutorial itu sudo command not found. Ini kan kayak gini munculnya. Kita ketik sudo command not found Debian. Nanti kita install sudo dulu. Nah, jadi ini yang kita install sudo karena ini sudonya belum ada. apt get install sudo. Ya kan? Sudonya itu belum ada, jadi kita dari tadi copy paste sudo itu nggak bisa. Copy, paste. Nah, ini kan muncul. Oke. Nah, oke. Ini kan oke terakhir ya. Refresh the Debian repository case. Paste. Command install. Debian MariaSQL. Yes. Agak besar nih, 200 mega. Jadi mungkin kadang nggak lama kadang.
Kita ngisi root password sesuai yang di setting kemarin kita pas install. Oke. Oke. Oke, kita cek lagi kalau udah selesai ini. Oh, ini kita aktifkan ketika restart. Jadi enable ketika boot. Oke, sudah. Kita lihat statusnya. Nah, posnya running nih ya. Tahunya terus kita coba. Nah, coba MySQL min u root min p password. Oke. So databases. Nah, berarti sini sudah jalan MySQL. Jika running, berarti MySQL sudah berjalan. Nah, coba login ke MySQL. Terus karena install WordPress di server atau tanam sebuah website. Websitenya kita nyoba download aja yang gampang apa ya, CMS sekolahku aja. Download CMS sekolahku, download misalkan. Yang gratis, download free version. Kita download di sini. Kok muter-muter? Nah. Lah. Oke, ini udah download ini CMS sekolahku. Dan kita ekstrak. Ini jadi jam 5, kita usahakan selesai nih. Jadi supaya targetnya yang penting dalam waktu berapa menit ini jadi terinstall. Nah, kita ekstrak dulu supaya nanti importnya lebih gampang. Kita pakai ini, nanti kita tanam ke sini.
ke server sini, kita download, hapus dulu semua di bagian download tadi. Oh lah, ini ACI ya sebenarnya, udah nggak apa-apa lah, upload. Semoga cukup lah ini. Kemudian ini udah jadi. Terus kita coba akses dengan IP server tadi itu. IP-nya server kan ini. Ini masih belum berubah. Lah, error ini kan. MySQL ini driver nggak ada, koneksinya nggak ada. Kita impor dulu. Pakai MySQL dump. Pakai command line. MySQL, oh ya dump. Impor database. Jadi sambil teman-teman juga baca ini di sini. MySQL database name-nya kita samakan. Jadi kita masuk ke application. Ini kemudian kan ini dia pakai CI Web Igniter. Kita lihat. Oh, ngeheng. Kita lihat dia database-nya itu namanya apa. DB CMS sekolahku ya. Root passwordnya kebetulan ini tak rubah tadi. Oke, DB CMS sekolahku. Kita copy. Kita quit dulu. ls cd di direktori yang tadi var www tml ls tulis MySQL min u root min p db cms sekolahku. Terus kita imporkan db cms sekolahku.sql. Mau nggak? Kalau database cms sekolahku, baik kita harus buat dulu. min p berarti create database. Oke, so databases. Itu udah ada ya, DB sama sekolahku ya. Kita quit. Kita kopikan lagi. Kita tunggu sebentar. Loading ya ini. Loading impor database. Semoga nggak ada kendala karena dia beda versi. Ini versi MySQL yang terbaru, versi 8. Kita copy dulu. Oh, kita juga install PHP juga di sini. apt get install php 7 titik bintang strip mysqli.
Kita coba cek. Belum. Oh, kita harus lihat dulu apa adanya kalau misalkan nggak mau. Nah, udah betul kan nih. Table udah beda buat apa errornya udah beda. Session doesn't exist. Oke, berarti tadi kayaknya ini importnya itu nggak sempurna kayaknya ini. Oke, copy aja di internet. Jadi karena dia kendalanya ini adalah versi MySQL-nya yang masalah. Aduh, ini nggak mau jalan. Ini saya stop dulu, nanti kita lanjut di mata kuliah yang komputasi awan. Yang barangkali ada yang mau ikut, ini kurang biasa mohon maaf. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanti saya share ke grup ya untuk link videonya. Ya, Pak. Nuwun. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lanjut yang kemarin. Jadi posisinya kan sampai sini. Error session ya. Terus kita pakai putih seperti kemarin. Oh, udah ada ini putih. Kita akses ke server. Ini errornya kan karena tabel session itu tidak eksis. Berarti lebih baik sih kita menginstal aplikasi tool untuk database namanya phpMyAdmin. Coba kita ketik aja dulu apt get install phpMyAdmin. Ada enggak? Oke, yes. Ini minta kaset ya. Seperti kemarin kita masukkan Piranti bagian sebelah sini. Kita enter lagi. Jadi DVD yang ISO ini itu sudah lengkap dengan beberapa repository. Jadi otomatis kita nggak harus semuanya itu kita download dari internet. Jadi bisa dikerjakan secara offline. Kita pakai spasi, kemudian kita klik OK. Jadi proses instalasinya akan lebih cepat. Configure database, yes saja ini. MySQL password kita samakan dengan root. Terserah teman-teman passwordnya mau apa. Ini sama juga ini. Nah, selesai kita coba akses garis miring phpMyAdmin. Atau kita pakai tab sebelah aja lah, biar walaupun jadi nanti muncul. Nah, kita masuk di sini, kita login pakai root. Nah, ini DBCMS sekolahku kelihatan sudah. Oh, ternyata impornya itu belum selesai. Kita klik impor ulang aja ya, Mas, Mbak. Klik impor.
Kita klik choose file, terus CMS sekolahku ini udah tak ekstrak kemarin. Ini DB-CMS sekolahku ini ya. Kita ini karena ada layar. Kita klik go di bawah sini. Nah, ini udah ada semua tabel-tabelnya ini. Jadi kendalanya kemarin karena proses impornya itu belum selesai kayaknya kemarin. Sudah terlanjur sore, jadi belum kita coba lagi. Kita jalankan. Nah, ini berarti sudah berhasil berjalan dengan baik. Jadi lanjutnya apa sekarang? Ini mas, bahasa hilangin belum ya? Nah, berarti ini kan udah, ini kan udah 7. Berarti 7 itu install php myadmin ya. Nah, ini solved untuk impor database. Nah, selanjutnya ini kan jaringan kan apa namanya, ini masih domain kan, masih IP kan, ini kan akan kita ubah menjadi sebuah nama domain. Domainnya misalkan dxcyber.sch.id tanpa kita harus membayar internet karena ini adalah di server lokal kita. Berarti kita harus install DNS Debian 11. Ketika saya kayak gini install, namanya adalah bind. Nah, ini bind server, klik aja salah satu, secara umum sama kok. Ini langsung ini nggak usah update hostname ya, kita cek nggak masalah sih, ini kita cek kayak gini. Hostname itu ngecek salah apa itu sih ya, hostname main key. Nah, inilah IP server kita sesuai ini ya, name kemudian hostname ini kan kita ubah echo yang tadi kita sampaikan, dxcyber.sch.id di bagian etc hostname. Ya, kita ketik hostname. Nah, dxcyber.sch.id hostname. Oh, ini hostname udah dxcyber. Oke. Kita setting di sini etc host file, nano slash etc host cs nya ini yang cs nya ya. Kita tambahkan, oh itu harus dxcyber.edu atau tambahkan ini kemarin. Tambahkan aja di IP ini, ditambahkan di IP. Oh sorry, ini harus pakai sudo nano nah ini dulu 92 68 titik 40 titik 222 adalah dxcyber.sch atau tak samakan E2 aja lah. Ini sih bisa bebas ini, samakan jadi satu ekstensi SCHD itu nggak apa lah. Ctrl X Y. Nah, sekarang kita install
package yang dibutuhkan itu namanya bind 9 ini 9 apt get install copy kita paste di putih yes. Oke, kalau sudah kita enable supaya ketika server di restart itu tetap jalan. Kita nggak mau jalan ini. Jadi misalnya kondisi kayak gini, kita copy aja file to enable, copy, paste di sini. Kita cek versinya dulu, jangan versinya berbeda. Benar nih, versi 9 9.16. Kita cek Nemet min Scriptstar. Kita coba dulu. Oke, masuk. Tutup. Oke, jalan. Oke, jalan. Oke, kita ceknya di sini. Nemetnya itu sudah jalan apa belum? Ini untuk dapetin data. Nemet live jalannya. Nemet. Oke, clear. Nggak usah kita lewatin ini. Ini kalau mau dikasih juga nggak masalah, kalau nggak juga nggak masalah kayaknya sih. Karena saya kan nggak pakai UVW. Jadi ini kalau kita nggak pakai UVW, ini universal firewall, jadi kita nggak usah dipakai. Kita lihat statusnya bin9 ini jalan ya, name. Kita cek. Kita akan mengkonfigurasi ini dua ini jenis. Ini pakai Vim tapi kita lebih enak pakai Nano. Tapi kalau mau pakai Vim juga nggak masalah sih. Nah, terus ini kita nambahin perintah. Perintahnya itu maksudnya itu kita berikan zona untuk apa namanya, zone gensaber sch.id, terus statusnya input, tipenya itu master, kemudian filenya cps. Oh, ini kayaknya tutorialnya agak bingungin. Ini kita nggak tahu dapat dari mana kan, yang lain aja lah. Udah sama ini lah ini. Nah, ini kan dia kan pakai lokal DB kan, enak. Hampir sama dengan yang tadi, tapi ini tutorialnya lebih enak. Sama yang kita akses juga sama, nemet config lokal, jadi sama. Cuma ini jelas karena kita direkturnya di lokal, etc bin /forward forward
yang server.sch.id .lokal .db. Ini ada istilahnya kan, ini forward lookup file. Update non, samain aja. Titik koma jangan lupa sama dengan situ. Oke, kalau udah turun tutup. Ini tutup titik koma juga. Oke. Jadi dia bikin zona untuk forwarding separate ID lokal DB ke database lokal. Ctrl X, Y, enter. Sudah. Sekarang kita bikin file namanya ini, persis dengan ini. Tuh, bingungin, bentar. Sudah sampai sini. Oh, kita bikin lebih simpel ini kayaknya malah. Kita ubah aja pakai yang sistem ini. Jadi nggak usah terlalu panjang. etc bin forward, etc bin forward aja dah cukup. Jadi kita bikin satu aja, satu file supaya gampang. Ini juga nggak usah nih. Kita bikin yang utama cuma ini aja sih sebenarnya. Tipe master udah. Kita bikin zona lagi. Tipe reserve. Nah, ini kita adalah kebalikan dari IP 192.168. Di sini saya pakai IP 40. Jadi harus apa? Ini IP 40 kayak ini. Ctrl X, Y. Ini yang ini khusus yang ini yang bawah ini nyocoknya dengan IP yang ada ya. IP itu maksudnya di hostname main i IP kita. Nah, ini kan 40, dibalik 40.168.192. Kemudian kita ngopi dulu proses db lokal ke sini, mengcopy file ini, kemudian kita edit habis itu, enter. Nah, ini udah ada kayak gini otomatis, cuma tinggal kita ganti insoa ini ke localhost, kita ganti yang cyber.sch di root.cyber.sch.id. Oke, ls nya kita ganti. Ini biarkan seperti apa adanya kayak gini. Localhost kita ganti .sch fb. Hanya ini redirectnya ke IP yang kita pakai tadi.
IP yang di server ini 8.40.222. Oke, Ctrl X, Y. Oh, kita cek juga deh. Hostname in P. Cek nanti kayaknya belum jadi hostname. Ya kan masih yang server kan. Kita ubah dulu hostname-nya. Oke. Kayaknya ini kira-kira kalau udah baca terus biarkan aja ini, kita bikin reserve. Copy juga reserve untuk jalankan di edit. Ini kita coba ubah sama seperti tadi. Yang cyber.sch.id root dong yang cyber.sch.id. Localhost diganti yang cyber.sch.id sama. Oh ya, ini diganti pakai offset 56. Bentar, 56 ini dapat dari 56 itu, lihat IP-nya ini. Dari 56 kan dia IP-nya ini, karena di ini komputer ini 222, berarti ya tinggal kita isi 222. Oke, sudah. Ctrl X, Y. Kita cek lagi di yang sebelumnya ini. Ada yang perlu ganti. Oh, ini enggak ada ini. Ada. Nah, sekarang kita nambahkan name server. Name server itu IP server ini 40. Kita cek dulu nano etc resolve. Udah ada ini ya, name servernya udah jalan. Kita cek. Oke, terus di etc bin name config kita tambahkan forwarder. etc nano lagi etc bin named config, tambahkan forwarder. Forwarder itu forward DNS 88 itu DNS-nya Google. Jadi meskipun kita sambungan ke sini, kita forward ke Google. Oh, DNS second validation kita no, sorry. DNS second validation. Oh, ini jangan pindah. Kita cek dulu di sini include-nya. Dynamic config option. Nah, ini udah ada nih di sini. Jadi kalau Debian ini bisa kita setting di sini juga bisa, atau biar ini bersih langsung disiapkan di sini udah forwarder. Kita tinggal ngapus. Ini kita ganti
8.8.8.8. Trace validation kita hapus jadi no. Oke. Berarti yang tadi nggak usah kita isi. Ini hapus saja. Karena dia sudah sistem Debian yang belas ini udah rapi. Dia pakai apa namanya? Otomatis. Terus ini kita nggak pakai low FTP. Kita coba uji. Paste di sini. Oke, nggak ada error ya. Kalau misalkan ada error nih, akan tulis muncul error. Bisa cek ns lookup. yangcyber.sch.id. Oke, yangcyber.sch.id sudah punya IP ya, muncul. Berarti ini udah bisa harusnya ini. Ini kalau nggak muncul baru pakai ini, tapi kalau muncul udah enggak. Nah, kemudian kita ubah IP komputer kita. IP komputer kita, DNS-nya kita ubah. DNS-nya supaya kita ngelewatin komputer server ini loh, yang DNS-nya kita ubah ke 40.222. Kosongin aja yang kedua. Kita ubah statusnya. Ya DNS-nya ke sini ya. Oke, kita ping dulu. Ping 192. Oke, aman ya. Terus oke, kita juga ping apa namanya? Oh, ini gak kelihatan. Kita ping Google juga. Aman. Kita ping juga ke yangcyber.sch.id. Nah, ini bisa kayaknya. yangcyber.sch. Nah, ini namanya kita sudah berubah nih ya. Jadi yang ke-8 itu install bin 9 dan konfigurasi. Hasil akhir bisa untuk menampilkan web yangcyber.sch.id di internet. Nih, 8.